Pemirsa Cahaya Pagi, siapa nih di sini yang rasanya kalau belum makan nasi kayak belum makan? Pasti orang Indonesia ya. Tapi pemirsa, belakangan nasi yang selalu jadi favorit ini disebut-sebut mengandung glukosa tinggi sehingga bisa memicu gula darah. Nah, jangan khawatir deh, berikut ini ada tips dan triknya untuk mengurangi kadar gula dalam nasi. Berikut liputannya. Jika biasanya kita melihat tanaman padi terhampar luas di area persawahan, namun tidak dengan kebun padi yang satu ini ya. Karena berada di atas gedung bertingkat, tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan di kota Medan, Sumatera Utara. Rooftop atau atap gedung yang sebelumnya kosong dan panas, kini disulap menjadi area hijau yang sejuk dan asri. Selain itu, hasil panen padinya pun juga cukup lumayan loh. Subhanallah, kreatif sekali ya idenya. Selain itu, padi yang biasanya ditanam di sawah dan membutuhkan lahan luas, kini juga bisa ditanam secara hidroganik. Cukup ditanam di atas kolam air, bahkan kolamnya bisa untuk memelihara ikan. Padi termasuk tanaman utama di tanah air karena menjadi sumber utama makanan pokok masyarakat Indonesia. Makanya tak heran kalau banyak orang bilang rasanya belum makan kalau belum kemasukan nasi. Nah, kebayangkan betapa nasi jadi kunci makanan orang Indonesia. Tak heran jika area persawahan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bahkan, Indonesia menjadi negara penghasil beras terbesar nomor 3 di dunia. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Quran Surah Al-An'am ayat 95. Nasi dipilih menjadi asupan pangan utama karena bersifat mengenyangkan. Selain itu, kandungan karbohidrat yang cukup tinggi pada nasi juga dapat memberikan energi dan kekuatan pada tubuh untuk beraktivitas setiap hari. Selain itu, nasi juga mengandung vitamin B1, magnesium, mangan, dan zat besi. Nutrisi kompleks ini sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Kandungan karbohidrat pada nasi putih hanya mengandung sedikit serat dan mengandung glukosa yang tinggi yang dapat mempengaruhi kadar gula di dalam darah. Tingginya kadar gula darah dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, jantung, hingga stroke. Namun, Anda tidak perlu khawatir, ada cara untuk meminimalisir kandungan glukosa pada nasi agar nasi putih lebih aman dikonsumsi. Caranya cukup mudah. Cukup dengan menambahkan salah satu saja dari beberapa bahan-bahan ini ke dalam beras yang akan dimasak. Bahan pertama adalah 1 sendok makan minyak kelapa murni. Bahan kedua, air jeruk nipis dan daun pandan. Dan yang terakhir dengan menambahkan 2 sendok makan tepung kelapa. Dan yang paling penting adalah hindari mengkonsumsi nasi dalam keadaan yang masih panas ya. Sebaiknya dinginkan dulu nasi dengan cara menutup dengan kain bersih atau dengan cara mengipasnya. Karena kadar glukosa pada nasi putih panas jauh lebih tinggi loh dari nasi yang telah dingin. Alternatif lain agar tetap mengkonsumsi nasi tapi tetap sehat, para ahli gizi banyak yang menyarankan mengkonsumsi beras merah atau beras hitam yang lebih menyehatkan. Karena diperkaya serat dan vitamin, namun sangat rendah kandungan glukosanya. Meskipun rasanya sedikit hambar dan kurang pulen, namun nasi merah sudah terbukti berkhasiat baik untuk kesehatan tubuh. Air rebusan beras merah yang ditambahkan dengan sedikit madu sangat ampuh untuk mengatasi keluhan nyeri dan kram pada bagian perut. Selain itu, beras merah juga sangat nikmat untuk dibuat menjadi aneka kudapan seperti puding, bubur, dan menjadi bahan campuran pembuatan aneka kue. Subhanallah.